Saat mataku memandang keajaiban karyamu, sungguh siapakah aku ini yang engkau hargai dan cintai. Selalu saat ku pikirkan kebaikanmu, tak pernah ku kekurangan. Saat ku renungkan kesetiaanmu, esok kan ku jelang tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Saat mataku memandang keajaiban karyamu, siapakah aku ini yang engkau hargai dan cintai. Selalu saat ku pikirkan kebaikanmu, tak pernah ku kekurangan. Saat ku renungkan kesetiaanmu, esok kan ku jelang tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Saat kami pikirkan kebaikanmu Bapa, tak pernah berhenti, kami mau bersyukur. Haleluya, terima kasih Tuhanku. Haleluya, tak pernah habis kebaikanmu, tak pernah habis kebaikanmu di dalam hidupku Tuhan. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, kami bersyukur Tuhan. Saat ku pikirkan kebaikanmu, tak pernah ku kekurangan. Saat ku renungkan kesetiaanmu, esok kan ku jelang tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Saat ku pikirkan kebaikanmu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaanmu, esok kan ku jelang tanpa keraguan. Surya kan terus ada.
Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku sekalian yang kekasih, kita bertemu di dalam kasih Kristus. Dalam pertemuan ini kita gunakan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa lebih dulu ya. Tuhan, Bapa kami yang ada di dalam sorga, kiranya Roh Kudus berkenan menuntun kami saat kami merenungkan firman Tuhan, sehingga hati kami semua dipenuhi oleh Roh Kudus untuk lebih mengerti kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Nah, saudara-saudara yang kekasih, pada kesempatan ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Kali ini saya akan bacakan di dalam Injil Matius pasal 8 ayat 18 sampai 20. Injil Matius pasal 8 ayat 18 sampai 20. Saya bacakan ya, saudara. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung-burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Dikatakan Yesus itu dikerumuni orang banyak. Lah, di antara orang banyak itu ada seorang yang disebut ahli Taurat. Ayat 19, lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja
engkau pergi. Saudara-saudaraku yang kekasih, saya akan lebih memfokuskan renungan ini pada ayat yang ke-19. Ayat yang ke-19 ini ada seorang ahli Taurat yang berkata kepada Yesus, dari kerumunan orang banyak itu, ada seorang ahli Taurat yang berkata kepada Yesus, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Pertama, saudara-saudara, ya, saudara tahu ahli Taurat, ya, sering sudah saya jelaskan, tetapi saya jelaskan lagi supaya saudara semua bisa mengerti siapa ahli Taurat itu, ya. Yang disebut ahli Taurat, ya, itu seorang yang ahli menjelaskan tentang Taurat. Taurat itu, saudara, artinya firman Tuhan. Ya. Firman Tuhan itu disebut Taurat. Nah, ahli Taurat ini dia berkata kepada Yesus, "Guru, saya mau ikut engkau kemana saja engkau pergi." Dalam kata-kata ini, saudara, banyak pelajaran yang kita dapatkan. Di antara banyaknya pelajaran yang kita pelajari, di antaranya itu ahli Taurat itu menggunakan waktu, ya, menggunakan waktu untuk berkata kepada Yesus, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Memanfaatkan waktu. Itu waktu Yesus dikerumuni orang banyak, ada waktu untuk ahli Taurat ini berkata kepada Yesus. Seperti tadi saya katakan, ahli Taurat itu adalah orang yang ahli sekali di dalam Taurat. Dan kalau kita baca di dalam kitab suci, ya, ahli Taurat ini dia meneliti kitab suci sehingga dia tahu betul, ya, siapa Yesus itu.
Dia tahu betul siapa Yesus itu. Nah, di dalam hal ini, ahli Taurat itu tahu kalau Yesus berkata dia adalah Allah. Padahal ahli Taurat itu dia meneliti kitab suci. Dia tidak bisa percaya kalau Yesus itu adalah Allah. Sehingga kalau kita baca terus, ahli Taurat itu cuma dia ahli, tapi perbuatannya tidak seperti firman Tuhan. Perbuatannya itu dia sering melanggar akan firman Tuhan. Ya, sampai wujud daripada ahli Taurat itu yang menyalibkan Yesus itu yaitu ahli Taurat. Ahli Taurat yang menghasut rakyat untuk menyalibkan Yesus. Waktu Yesus di hadapan Pilatus, Pilatus berkata, saya tidak menemukan akan kesalahan. Tetapi karena rakyat banyak dihasut oleh ahli Taurat ini, dia bilang, salibkan dia, salibkan dia. Pilatus karena ini suaranya orang banyak, Pilatus angkat tangan. Lalu Yesus disalibkan. Itu ahli Taurat. Tetapi di antara ahli Taurat itu ada seorang yang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Di sini, saudara-saudara, ahli Taurat itu memanfaatkan waktu. Waktu itu dimanfaatkan oleh ahli Taurat untuk mengungkapkan isi hatinya. Ya. Dalam waktu itu, ahli Taurat ini menyatakan dirinya untuk mengungkapkan isi hatinya, yaitu dia mau ikut Tuhan kemana saja Tuhan pergi. Berbicara tentang waktu. Waktu itu bisa saja oleh ahli Taurat itu tidak dimanfaatkan. Dia berkata, aku mau ikut engkau. Kemana Tuhan pergi? Itu kata-kata itu kalau dilihat dari segi positifnya, dia sudah siap untuk mengikut Yesus. Nah, sekarang dia memanfaatkan waktu untuk menyatakan mengikut Yesus. Sekarang kita mau berbicara tentang waktu. Ya. Mungkin waktu ahli Taurat itu ada kesempatan untuk bertatap muka dengan Yesus. Mungkin, ya, sebagai manusia, apalagi seorang ahli Taurat
yang pada hakikatnya dia tidak senang sama Yesus. Ya, mungkin ya. Jadi saudara dengarkan, mungkin itu waktu atau kesempatan itu dia tidak gunakan untuk berkata, aku mau ikut engkau kemana engkau pergi. Dia tidak gunakan. Mungkin pada waktu itu dia berkata, tidak ada waktulah untuk berbicara ini. Ya, atau waktuku habis. Tidak ada kesempatan untuk berbicara dengan Yesus. Atau waktunya sangat sempit, tidak iso. Ya. Atau mungkin, wah, jangan buang-buang waktu, saya masih ada urusan lain. Tetapi ahli Taurat itu menggunakan waktu. Waktu Yesus dikerumuni orang banyak, mungkin sulit dia untuk mendekati Yesus. Tetapi kesempatan itu dipakai oleh dia untuk menyatakan, aku mau ikut engkau kemana engkau pergi. Saudara, kita ambil pelajaran dari ahli Taurat ini. Ya. Kita ini mungkin saudara berkata, saya sudah ikut Yesus loh. Tetapi kemana saja engkau pergi? Kata-kata itu mengandung satu pengertian yang dalam sekali. Ya. Sepanjang jalan. Waktu Yesus berbicara kepada siapapun juga, ahli Taurat ini pasti mendengar. Sebab dia mengikut Yesus. Ya. Tetapi belum tentu orang yang mendengar Yesus, ya, yang mendengar Yesus, dia melakukan apa yang dikatakan Yesus. Belum tentu. Belum tentu. Oleh sebab itu, mungkin banyak orang Kristen yang berkata, aku akan ikut Yesus. Kapan saja aku akan ikut Yesus. Tapi belum tentu firman Tuhan itu dilakukan. Belum tentu. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus berkata, serigala ada lubangnya. Artinya serigala itu punya tempat. Burung-burung ada sarangnya. Burung itu juga punya tempat. Tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Kata-kata ini kata-kata yang sangat-sangat berat untuk diikuti oleh orang yang berkata, saya mau ikut Yesus. Itu sulit. Tetapi saudara, kalau kita sungguh-sungguh menggunakan waktu, kita akan mendapat kemenangan dari Tuhan. Sebetulnya
ini masih banyak yang harus dijelaskan, tetapi karena waktunya, ya, kita akhiri sampai di sini, biar saudara menjadi orang yang berkata, aku mau ikut Yesus. Tetapi saudara betul-betul melakukan segala firman Tuhan. Puji Tuhan, kita mau masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah berkenan atas firman yang kami sampaikan ini. Roh Kudus, tolong akan menjelaskan kemampuan daya tangkap kami untuk lebih baik, sehingga kami menjadi pengikut Yesus yang sungguh-sungguh kemanapun Yesus pergi, kami ikut Yesus sampai Maranatha. Terima kasih. Biar damai sejahtera Bapa, berkat rahmat kasih Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh Kudus atas saudara-saudara semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.